Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, update yang perlu kita ketahui bersama tentang kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Apakah kebakaran tersebut sebagai azab atas kezaliman negara diktator tersebut kepada negara Palestina? Berikut ini jawaban terbaik dari Buya Yahya. Buya Yahya melalui jawabannya dengan mengingatkan bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah dalam kehendaknya, termasuk kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles, California. Namun kita tidak boleh gegabah menghubungkannya langsung dengan hukuman. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tragedi kebakaran yang melanda Los Angeles, California di awal tahun 2025 menjadi salah satu kejadian yang menyita perhatian di seluruh dunia. Peristiwa ini memunculkan beragam interpretasi, termasuk apakah bencana tersebut memiliki kaitan dengan kezaliman yang terjadi di belahan dunia lain, seperti yang dilakukan Amerika pada Palestina. Yai Haji Yahya Zainul Ma'arif atau yang lebih dikenal sebagai Buya Yahya turut diminta pendapatnya mengenai hal ini. Dalam suatu sesi tanya jawab, seorang jamaah bertanya kepada Buya Yahya tentang kemungkinan kebakaran Los Angeles, California sebagai bentuk peringatan dari Allah kepada para pelaku kezaliman. Pernyataan ini disampaikan dalam tayangan video yang dikutip dari kanal YouTube Al-Bahjah TV. Video tersebut menampilkan pandangan Buya Yahya yang menjelaskan fenomena kebakaran California ini dalam konteks keadilan ilahi dan tanggung jawab umat manusia. Buya Yahya melalui jawabannya dengan mengingatkan bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari ketetapan Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah dalam kehendaknya, termasuk kebakaran besar di California. Namun kita tidak boleh gegabah menghubungkan langsung dengan hukuman. Menurut Buya Yahya, ada tiga pihak yang harus diperhatikan dalam pembahasan ini, yaitu diri kita sendiri, rakyat Palestina yang terzalimi, dan pihak yang melakukan kezaliman. Beliau menekankan bahwa memahami peran masing-masing adalah langkah awal yang sangat penting. Terkait rakyat Palestina, Buya Yahya menjelaskan bahwa mereka adalah simbol kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi kezaliman. Mereka telah Allah siapkan pahala besar di akhirat kelak. Bantuan manusia hanyalah kecil dibandingkan dengan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Buya Yahya. Namun Buya Yahya juga menegaskan bahwa pembelaan rakyat Palestina terhadap diri mereka bukanlah bentuk ketidakpasrahan. Mereka membela agama dan kemanusiaan, bukan sekedar membela diri. Ini adalah pembelaan terhadap nilai-nilai luhur yang tidak bisa ditawar lagi. Sisi lain, Buya Yahya membahas pelaku kezaliman. Ia menyebut bahwa hukuman terbesar bagi mereka tidak akan terlihat di dunia, tapi menanti mereka di akhirat kelak. Ada raja-raja zalim yang tampak hidup nyaman. Itu bukan tanda bahwa mereka benar, tapi ujian untuk kita agar tetap percaya
kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang bencana seperti kebakaran di California, Buya Yahya menyebutkan sebagai pengingat kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu memang hukuman, maka itu hanyalah sekelumit dari keadilan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar menanti kelak di akhirat. Buya Yahya mengingatkan bahwa fokus pembahasan seharusnya kembali kepada diri sendiri. Beliau mengajak umat manusia, umat muslim untuk merenungkan kontribusi nyata yang telah diberikan kepada Palestina. Berapa kali kita mendoakan mereka dalam sehari-hari? Apakah kita sudah menyisihkan harta untuk membantu mereka? Jangan sampai hanya menjadi pengamat atau pembicara tanpa tindakan yang fakta. Menurut beliau, banyak orang yang menjadikan Palestina sebagai topik diskusi tanpa empati yang dalam. Bahkan ada yang menjadikannya bahan kompetisi di media sosial. Ada yang berlomba-lomba memposting video atau berita tanpa benar-benar peduli. Buya Yahya mengingatkan pentingnya doa seperti qunut nazilah yang dapat dipanjatkan secara rutin untuk membantu Palestina. Doa adalah senjata utama bagi kita. Mulailah dari sana sebelum bicara hal-hal lain. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain doa, kontribusi finansial juga menjadi bentuk nyata pembelaan. Buya Yahya mencontohkan membeli produk lokal yang tidak mendukung pihak-pihak zalim adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memprioritaskan produk-produk yang tidak berkontribusi kepada kezaliman. Ini langkah yang sangat fundamental yang bisa kita berikan untuk membantu para sahabat-sahabat, para keluarga kita, saudara muslim yang ada di Palestina. Buya Yahya juga mengingatkan bahaya hanya beraksi di media sosial tanpa tindakan yang nyata. Jangan sampai hanya bicara besar di media sosial tapi lupa untuk benar-benar membantu saudara muslim yang ada di Palestina. Ia menekankan bahwa kejujuran dengan Allah adalah kunci utama dalam membela Palestina. Jika kita benar-benar peduli, maka akan terlihat dari tindakan kita, bukan hanya dengan kata-kata. Buya Yahya menyampaikan bahwa cinta dan kasih kepada Palestina harus diwujudkan dengan langkah yang konkret. Kita harus serius, baik dengan doa, dengan harta, maupun dengan perhatian kita. Palestina menurut Buya Yahya bukan sekedar isu global, melainkan amanah yang harus dijalankan umat Islam. Membela mereka adalah bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Buya Yahya mengajak umat manusia, umat muslim untuk terus berjuang demi Palestina. Jangan pernah lelah untuk berdoa dan membantu mereka. Insya Allah, Allah akan memberikan keadilan bagi mereka. Dengan keadaan yang luar biasa di awal tahun ini, musibah besar yang terjadi di California berupa kebakaran dahsyat sebagai pengingat. Buya Yahya menegaskan bahwa Allah adalah seadil-adilnya hakim. Kezaliman sekecil apapun pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah video ringkas yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan kemanfaatan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul qali, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.